Cara tutup polis asuransi: siapkan KTP, buku polis, dan buku tabungan. Bawa ke kantor asuransi ataupun ke bank tempat buka asuransi. Proses dana cair sekitar 2 minggu. Selesai. Bapak Ibu, sekian penjelasan to the point mengenai cara penutupan polis asuransi. Jika Anda ingin mengetahui panjang lebar mengenai penutupan polis asuransi, boleh lanjut nonton video ini ya. Saya akan bahas alasan apa saja nasabah mau tutup polis, cara tutup polis, dan mengenai free look yang penting banget bagi nasabah. Juga cara perhitungan uang yang dibalikkan ke nasabah ketika tutup polis. Alasan pertama mengapa nasabah mau tutup polis. Banyak nasabah-nasabah asuransi di luar sana yang chat saya di 0811 703 4432 yang mau curhat ataupun konsultasi asuransi yang dimilikinya. Salah satunya mau tutup polis karena merasa kena prank. Singkat ceritanya adalah nasabah membeli asuransi di bank yang dia kira ini asuransi dari bank tersebut. Ternyata adalah kerjasama dengan perusahaan asuransi. Nah, detailnya Anda boleh baca sekilas chatnya ini. Ada juga nasabah yang sudah beli asuransinya 2-3 tahun, lalu melihat hasil investasi tidak sesuai dengan kenyataan. Juga ada nasabah yang mau tutup polis karena mau beli asuransi yang baru, karena merasa asuransi yang lamanya sudah kurang berfaedah dibanding polis barunya. Nah, Bapak Ibu, pernahkah Anda mendengar kata-kata free look? Ini adalah kebijakan dari OJK dan asuransi yang untuk melindungi kepentingan nasabah. Misalkan yang Bapak tadi, ketika sudah pulang rumah, dia cek ternyata bukan dari bank. Jadi dia merasa tidak nyaman dan hendak tutup asuransinya. Masalahnya Bapak tersebut sudah bayar premi untuk setahun. Nah, pertanyaannya bisa tutup enggak? Dan uang premi yang sudah dibayar ini bisa balik enggak? Bisa Bapak Ibu, karena masih dalam masa free look. Nah, penjelasan free look saya ambil dari websitenya Allianz, perusahaan asuransi yang juga ada di perusahaan-perusahaan lain. Di websitenya, setiap pemegang polis asuransi jiwa punya hak buat mempelajari terlebih dahulu polis yang diterimanya. Kalau merasa keberatan dengan isi polis yang diterimanya, si pemegang polis berhak mengajukan pembatalan polis tanpa dikenakan denda. Periode mempelajari polis, free look period, biasanya berlangsung selama 14 hari sejak tanggal penerbitan polis, sesuai yang tertera dalam ketentuan polis. Dengan adanya periode ini, manfaatkan sebaik-baiknya. Apakah isi polis yang telah memenuhi harapanmu atau jauh dari harapan sebelum melanjutkan proses berasuransi? Nah, jika polisnya ditutup dalam masa free look, maka preminya tidak dipotong apapun kecuali biaya admin saja, yang seperti Bapak tadi cuma dipotong 50.000. Jadi premi nasabah masih sempat diselamatkan. Bagaimana jika sudah melewati masa free look untuk tutup polis? Sorry, tidak bisa. Karena ketika sudah lewat, maka Anda dianggap sudah menyetujui semua persyaratan dalam buku polis tersebut. Sehingga tutup polis pun tidak dikembalikan full premi, melainkan ikut aturan yang tertulis dalam polis. Misalkan ada perusahaan yang memberlakukan penalti seperti AIA. Ada juga perusahaan yang menagihkan biaya asuransi seperti Allianz. Cara tutup polis seperti dikatakan di awal, Bapak Ibu Anda siapkan KTP, buku polis asli, dan buku tabungan. Anda bisa tutup polis dengan ke kantor perusahaan asuransi tersebut ataupun ke bank tempat Anda buka asuransi. Juga bisa Anda cari agent yang menghandle Anda ataupun langsung telepon ke customer service-nya perusahaan. Yang pastinya ketika Anda baik di bank, di perusahaan asuransi ataupun telepon CS, ingat catat nama orang yang menghandle Anda, yang berkomunikasi dengan Anda. Karena ketika Anda menggunakan telepon untuk tutup polis, nantinya Anda harus mengirimkan dokumen-dokumen tersebut ke kantor pusatnya perusahaan asuransi. Dan di situ harus tulis ditujukan kepada siapa. Jika tidak, staf gedung asuransi begitu banyak orang. Siapa yang akan terima dokumen atau handle atau yang bertanggung jawab atas dokumen yang Anda kirim? Jadi tidak bisa hanya tulis nama perusahaan saja. Nah, terus bagaimana jika buku polisnya hilang? Maka mesti buat surat laporan kehilangan dari kepolisian. Anda mungkin heran mengapa harus melampirkan atau mengembalikan buku polis aslinya. Karena ini menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Bayangkan ya jika ada nasabah meninggal, orang rumahnya pas kemas barang-barang di kamarnya, ketemu buku polis asuransi.
Pasti ada harapan dong bisa klaim uang dari asuransi tersebut. Apalagi kalau nominalnya lumayan gede. Ditambah lagi jika si almarhum punya kewajiban yang harus dilunaskan ya, mau ke bank, ke teman-teman atau ke saudaranya. Lalu ketika keluarga si nasabah ke kantor asuransi, diberitahu bahwa asuransinya sudah mati atau tidak aktif. Pasti orang rumah ngamuk, gak mungkin gajinya 10 juta, gak mungkin gak bisa bayar asuransi yang cuma 1 juta. Kalian bohong, kalian gak mau bayar asuransinya, kalian gak mau bayar klaimnya. Well, Bapak Ibu, that man tell no tales. Mau dikasih bukti-bukti yang sudah tidak bayar pun, umumnya orang tidak mau menerima kenyataan ini. So, jika tutup polis dan buku polis asli sudah ditarik, tidak di rumah, tidak dipegangan nasabah, tentu tidak akan muncul harapan palsu untuk keluarga yang ditinggalkan. Nah, mengenai KTP adalah KTP-nya pemegang polis. Apa itu pemegang polis? Pemegang polis adalah orang yang mengurus termasuk membayar asuransi ini. Bisa saja yang diproteksi itu orang lain. Misalkan jika Budi beli asuransi untuk dirinya sendiri, maka Budi adalah pemegang polis, Budi juga tertanggung. Jika Budi membeli asuransi untuk anaknya, maka Budi adalah pemegang polis dan anaknya lah yang tertanggung. Juga jika Budi beli asuransi untuk orang tuanya, maka Budi adalah pemegang polis dan orang tuanya adalah tertanggung. Dalam 3 kondisi di atas, baik beli untuk sendiri, baik untuk anak, baik untuk orang tua, tiga-tiganya nih Budi lah yang berhak tutup polis. Anaknya maupun orang tuanya tidak bisa dan tidak punya hak untuk mengubah data apapun, termasuk tutup polis, karena mereka hanya tertanggung, bukan pemegang polis. Demikian juga dengan buku rekening, mesti buku rekening pemegang polis, karena biasanya pemegang polis juga membayar premi. Jadi dana hanya bisa ditransfer ke rekening pemegang polis. Umumnya tidak bisa diwakilkan atau diberi kuasa ke anak, pasangan, orang tua, tetangga, Bu De yang jual pecel, Pak Lurah, semua nggak bisa. Hanya ke rekening pemegang polis saja. Kalau nggak punya rekening, ya buka rekening lah. Simpelnya Bapak Ibu, jika Anda beli untuk diri sendiri, ketika mau tutup polis, ya bawa KTP, buku rekening, sama buku polis. Selesai. Jika pasangan Anda atau anak Anda atau orang tua Anda yang belikan asuransi untuk Anda, maka perlu KTP dan buku rekeningnya mereka. Karena Anda sebagai tertanggung, bukan pemegang polis. Ngerti ya? Jika tidak ngerti, boleh rewind nonton ulang 3 kali. Terakhir, dan ini banyak ditanyakan ke saya lewat chat, Pak Tito, asuransi saya ini bagusnya lanjut atau tutup sekarang? Apa pedoman, apakah polis asuransi yang sudah Anda beli ini tutup atau lanjut bayar? Pertimbangannya adalah untuk apa asuransi ini Anda beli? Apa tujuan dan manfaat asuransi ini untuk Anda? Biasanya yang saya temukan nasabah beli asuransi ada yang untuk investasi, ada yang untuk proteksi atau pengen dua-duanya. Nah, jika tujuan Anda adalah untuk investasi, bandingkan segera hasil investasi sekarang, katakan tahun kelima, dengan tabel proyeksi yang Anda dapatkan ketika awal beli asuransi. Apakah sama atau jauh bedanya? Misalkan nih tahun kelima, ilustrasinya itu katakan ada 50 juta. Ternyata realnya cuma 20 juta. Ini mesti dipertanyakan, kenapa demikian? Umumnya ya, ternyata ketika awal ditunjukkan agen ke nasabah adalah proyeksi yang perkembangannya yang paling tinggi, biasanya 18% atau 20%. Yang ternyata selama 10 tahun 20 tahun belakang ini, wah perkembangan di saham atau di unit ini tidak setinggi itu gitu loh. Berarti gambaran ini enggak real. Dan jika enggak real, sudah pasti nasabah tidak akan mendapatkan hasil proyeksi yang digambarkan ketika awal beli asuransi. Dan kalau memang jika tidak sesuai ekspektasi, ya mendingan tutup dan uang ini jadi modal untuk investasi di instrumen yang lain. Nah, itu adalah investasi. Nah, kalau proteksi, apakah isi polis sekarang sesuai dengan keperluan jika terjadi musibah hidup, baik masuk rumah sakit, sakit kritis, cacat, ataupun meninggal. Jika sesuai, ya lanjut. Jika tidak sesuai, hubungi agen Anda untuk konsultasi. Anda bisa update, upgrade, ataupun rombak isi polis Anda. Karena biasa ini yang saya lakukan dengan nasabah-nasabah lama saya. Bapak Ibu, sekian video tentang penutupan polis. Jika Anda merasa manfaat, silahkan di like, share, dan subscribe. Saya Tito Santana, sampai jumpa di video berikutnya. See ya!